Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Qul inna a'udzu Allah wa iyyakum. Masih dalam pembahasan al-alfaz, makna-makna yang ditunjukkan oleh lafaz dari. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan di antara madlulatil alfaz adalah al-amru. Ma huwa al-amr? Apa yang dimaksud dengan al-amr? Abu Yahya. Tuntutan untuk beramal. Qaulun yatadamman talab al-amal ala wajhil isti'la. Sampai sini kemarin ya. Nah, kalau menurut jadwal setengah 9 sampai jam 10, 1 jam setengah. Berarti jatahnya sampai jam 11 ini ya. Sudah Umar. Jam 11 ini. Baik. Laba. Setelah kita mengetahui definisi dari al-amr, maka hal yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah siyahul amri. Bentuk kalimat yang menunjukkan makna perintah. Baik. Siyahul amr ini ada yang muttafaqun alaih, ada yang mukhtalafun fi. Namun kita sebutkan di sini siyahul amr terbagi menjadi dua. Yang pertama sighatun lafdhiyah. Ya, yang pertama sighatun lafdhiyah. Yang kedua sighatun ma'nawiyah. Ya. Jadi siyahul amr, bentuk-bentuk kalimat yang menunjukkan arti perintah ini terbagi menjadi dua. Ada sighatun lafdhiyah, secara lafaz langsung dipahami makna perintah, nampak jelas pada lafaz kalimat tersebut. Yang kedua sighatun ma'nawiyah, ya, baru menunjukkan arti amr kalau kita melihat kepada makna kalamnya. Secara lafaz tidak menunjukkan ciri-ciri perintah, tapi secara maknanya mengandung unsur perintah. Dua-duanya menunjukkan satu makna, yaitu al-amr. Yang pertama sighatun lafdhiyah, at
at-tasrih bil amri. Tasrih bil amr, penyebutan perintah secara tegas pakai fiil amara, ya amara, ya aywa amara, ya mur. Contohnya had Abu Umar. Amara alla ta'budu illa iyyah wahidah. Ya, itu jelas perintah. Dan ini sirah lafziyah. Pakai kata-kata amara. Ya kan? Nah, ini namanya tasrih bil amr, pakai kata-kata amara. Contoh yang lain, kalau ini bentuk madhinya, bentuk mudhari'nya. Abu Ifah. Bukan. Ini kan amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Berarti diambil dari ayat ini al-amru bit tauhid, perintah untuk mentauhidkan Allah. Soal karena ada tasrih bil amr. Biasanya yang dibaca sama khutbah. Ya, di akhir khutbah. Kalau dibaca orang kan di akhir khutbah baca ayat ini. Aywa innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Nah, yang kedua, termasuk sirah lafziyah min siyagil amr adalah fi'lul amri. Fi'il amr. Saya mau tanya sekarang, apa makna fi'il amr? Bacaan bahasa Arab. Para pesertanya kok nggak kelihatan ini? Didominasi panitia di depan ini. Aye, Abu Umar. Apa makna fi'il amr? Yalah. Fi'il yang menuntut mendapatkan menentukan sesuatu, pertama ilzam, dan kedua untuk istiqam terhadap sesuatu yang dia telah terjadi. Gitu ya. Ya. Sakit. Aywa. Nah.
fi'lun muqtarinun bi zamanin mustaqbal abadan wa yadullu 'ala talab imma li talabil fi'l au talabul istimrar. Gitu ya. Nah, ya. Sama-sama udah lama nggak megang nahwu. Ya, saling murajaah. Ini namanya fi'il amr, itu fi'il yang terkait dengan waktu akan datang. Kemudian menunjukkan arti tuntutan. Baik tuntutan untuk mengerjakan sesuatu atau tuntutan untuk terus-menerus mengerjakan sesuatu. Nah, contohnya ya Allah dari ayat yang lain. Kan kemarin sudah disebutkan ketika definisi amr. Masa pakai contoh itu terus? Yang lain. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum wa fi'il. Yang ketiga, isim fi'il amr. Ya. Isim fi'il amr. Ini definisinya dalam ilmu nahwu. Atau mau ditanya? Nah, untuk isim fi'il amr ini dia isim tapi maknanya sama dengan fi'il amr. Ya, isim tapi maknanya sama dengan fi'il amr. Ada yang sifatnya sama'i. Ya. Sifatnya sama'i. Contoh-contohnya mendengar langsung dari kalangan orang Arab, tidak ada kaidah tertentu dalam pembentukannya seperti alaikum, iyyakum. Nah, itu kan tidak ada. Nah, ada pula yang sifatnya qiyasi. Ya, kalau qiyasi itu kita bisa membuat isim fi'il amr rakitan. Gitu ya. Seperti kata-kata uktub. Itu kan fi'il amr. Kita bikin isim fi'il amr. Jadinya katabi. Ya, kita bubar. Loh, kok sudah lihat? Waduh, belum sampai. Faedah. Oh. Nanti uktub. Ini kan fi'il amr. Bisa kita modif menjadi isim fi'il amr. Artinya katabi. Artinya sama. Ya. Muhammad ya? Lupa Muhammad. Ya, katabi. Nah. Ini nanti bahasanya Pak Den. Ya, ilmu nahwu. Untuk yang ketiga ini kebanyakannya contohnya dari sunnah. Kebanyakan contohnya dari as-sunnah. Seperti dari Allah, seperti alaikum bisunnati. Yang lain, iyyakum wa muhdatsatil umur.
Ya, iyatun wa muhdatsatil umur. Ini termasuk perintah. Ya, perintah untuk menjauhi kebid'ahan. Bukan nahi, tapi perintah. Allah. Nah, yang keempat. Al-mudhari al-maqrun bilamil amr. Fi'il mudhari yang bersambung dengan lamul amr. Ya, lam amr itu huruf lam yang menunjukkan arti perintah. Ya, huruf lam yang menunjukkan arti perintah. Contohnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Gitu ya. Au fal yuqatil fi sabilillah. Perintah untuk berperang. Kan fi'il mudhari sambung dengan lamul amr. Namanya lamul amr. Oke, saya mau tanya sekarang. Nah, waktunya singkat, cuma sampai jam 10. Nah, ada banyak faedah insyaallah. Jadi akan Aba Umar. Yang paling dekat soalnya dari peserta. Faedahnya kan al-qarib yuskitu ba'id. Atau perbedaan lamul amri dengan lamul ta'lil. Sama-sama bentuk lam. Sama-sama harokatnya kasroh. Ya apa enggak? Ya toh? Kalau lamul amri masuk pada jawazim, lamul ta'lil masuk pada nawasib. Aywa. Perbedaan yang pertama. Kalau lamul amr termasuk jawazim, kalau lamul ta'lil termasuk nawasib. Yang kedua, kalau itu jelas, ya kan? Kalau sesudahnya sukun, berarti ini lamul amr. Kayak ini, fal yuqatil sukun lamul amr. Nah, gimana kalau pas gundul? Gundul ini di kasroh. Nah, yo apa caranya ini? Yang pertama, sawab. Kalau lamul ta'lil menunjukkan sebab. Nah, itulah fungsinya namanya. Namanya menerjemahkan lamul amr lamul ta'lil. Kalau lamul ta'lil itu lam menunjukkan tetap. Kalau lamul amr lam menunjukkan perintah. Ya jelas lamul amr lamul ta'lil jelas. Contoh yang lain, atau perbedaan yang lain yang mencolok. Wah, harus tahu, kan? Kenapa harus tahu? Karena mau nggak mau nanti terkait dengan siyagul amr. Lah nggak bisa deteksi mana lamul amr mana yang bukan lah, bahaya nanti. Merah. Butuh ditambah jawabannya. Nah, Abu Yazid. Gimana ini? Bedanya lamul amr dengan lamul ta'lil. Karena ini yang paling mirip, sama-sama kasroh. Kalau lamnya di fathah jelas, namanya lam. Loh, namanya lam apa kalau di fathah? Lamut taukid. Ya, ada beberapa keadaan disebut lam al-muzahlaqah. Gitu ya?
Iya, benar. Jangan naam-naam toh. Iya apa enggak? Pada yang ini jelas. Ya, kalau di atas fathah mesti menunjukkan taukid. Cuman maknanya macam-macam. Kadang disebut lamul ibtida, disebut lamul taukid, disebut lam muzahlaqah, lam muzahlaqah, dan lain-lain. Sawangane namanya terlalu banyak. Gimana Bu Yazid? Satu tok perbedaannya. Satu menjazmkan, satu menasabkan gitu. Mentok sudah ya. Apanya? Dari semua sisi ya. Ya, kalau yang antum sebutkan tadi kan dari sisi i'rab. Ya, antum sebutkan dari sisi kemana dia masuk. Ya, dia masuk di kamar 1 atau kamar 2. Nah, kemana masuknya? Terus cara bacanya. Jadi bantu itu. Baik, nanti habis waktunya. Baik, perbedaan yang lain. Yang kedua berarti kalau lamul amr khusus masuk pada fiil mudhari saja. Sementara lamut ta'lil bisa masuk pada fiil, juga bisa masuk pada isim. Loh, iya apa enggak? Ayo. Jadi kalau ada lam yang kasroh masuk pada isim, jangan sekali-kali disebut lamul amr. Ya, salah fatal itu, salah besar. Ya, salah besar, bahaya. Kalau bom meledak itu bomnya. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau lamul amr ketika dimasuki oleh huruf atop, dia dibaca sukun. Nah, tadi kan sudah dibantu. Itu cara bacanya. Nah, kalau dimasuki huruf atop yang asalnya kasroh berubah jadi sukun. Kayak ayat ini. Fal yuqatil. Tidak falia, tapi fal yuqatil. Sementara lamut ta'lil tetap pada bacaan kasroh, walaupun dimasuki oleh huruf atop manapun. Gitu ya. Nah, itu harus tahu. Kalau nggak tahu, wah bahaya nanti. Kotor. Nah, inilah kaitan erat ilmu usul fiqh dengan ilmu bahasa Arab. Dan kaitan keduanya dengan ilmu tafsir. Bahaya tafsirnya nanti. Ya kan? Yang harusnya lamul amr menunjukkan perintah, dia anggap dia i'rab ini lamut ta'lil. Wah, kotor. Ya. Jauh api dari panggang nanti tafsirnya. Nah. Ayo. Yang kelima. Yang kelima lah. Ya, ada yang kelima. Ada. Satu loh. Ada. Yang kelima. Yang kelima ini agak sedikit tinggi. Bagi yang belum pernah tahu. Tapi untuk yang sudah hafal syarah Dzul Zahab enteng. Al-masdar an-naib an fi'lil amr. Masdar yang menggantikan posisi fi'il amr. Nah, ini apa ini caranya? Masdar, ya kan? Mungkin kalau kita belum tahu siyagul amr, bayangan kita paling yang namanya perintah itu terbatas pada
poin pertama, 2, 3. Atau paling tidak tambah poin 4. Beres. Ya kan? Ya. Itu enggak Bu, Mas? Ya toh? Fi'il amr lah perintah. Isim fi'il amr disamakan. Tasrif fi'il amr tambah jelas lagi. Fi'il mudhari yang sama dengan lamul amr fadhah. Nah, sekarang masdar. Kalau belum tahu ilmunya, lewat begitu saja. Kan gitu. Nah, ternyata ada masdar yang menggantikan fi'il amr. Contohnya, nah, kalau yang bisa disebutkan contoh, nanti dia berhak mendapatkan pertanyaan tentang i'rabnya. Kan hadis ya bisa disebutkan contohnya. Berhak mendapatkan pertanyaan. Ya Allah, ayyuhal kuffar. Masdar yang menggantikan fi'il amr. Masdar yang menggantikan fi'il amr. Apa Mas? Oh iya, yang kita bahas kan nas dalil. Masa pakai contoh kesehari-hari? Doroba amrun zaidan. Lucu. Itu nanti kalau belajar nahwu mungkin pakai itu contohnya. Ini tadik qaidul fiqh dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jadi pakai Al-Qur'an contohnya. Ya Allah. Belum, berarti nanti berapa menit lagi nih? Ayo, mana hufadznya ini? Dibantu para hufadz. Abdul Aziz. Apa contohnya, Aziz? Hufadz yang pertama, gugur. Hufadz yang kedua, kemana? Abdullah As-Sadi. Hah? Jangan malu mengeluarkan syudur zahabnya. Yallah, jangan sampai ketahuan syudur zahab gitu ya. Bu Ihsan. Nah, yallah baik Pak. Tafadhal. Masykurah. Tuh. Ini. Mau teka-teki atau langsung? Langsung aja. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها. Apa ini? Darbar riqab. Darba, masdar atau bukan? Masdar. Fi'ilnya? Daraba yadribu. Darba di sini masdar. Dia menggantikan fi'il amr. Ya, dia menggantikan fi'il amr. Takdirnya fadribu darbar riqab. Fadribu darbar riqab. Ya. Nah, sekarang karena tidak ada yang nyebutkan contoh lagi. Ya apa i'rab ini kok tiba-tiba nasab masdarnya? Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Nah, ini termasuk
Ya, yang diambil dari lafadznya. Ini menunjukkan satu perintah. Kenapa? Karena dia masdar yang menggantikan fi'il amr. Takdirnya fadribu darbar riqab. Ya Allah. Apa i'rab iki? Abu Umar. Kayaknya kayak lumayan. Ya ini. Sebagai masdar dari fi'il mahdhuf. Itu ya. Nusiba ala dinasab sebagai masdar maf'ul mutlaq. Ta'kid jiddan. Ya. Yakin? Ya. Masya Allah. Ta'kid. Loh, kok jadi ragu aku? Ya. Ya, maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu kan punya 3 makna. Litauqid. Wah, langsung ya. Litauqid. Masya Allah. Kok tahu kalau cirinya litauqid? Yang paling mulia ditinjau dari takdirnya fadribu. Itu. Terus? Fadribu korban. Itu ya. Yakin? Iya. Iya. Masya Allah. Rahman. Litauqid. Telak. Loh. Lihat. Sini, sabar. Revisinya nanti dulu. Abdullah. Pikir dulu Abdullah. Tenang. Cetakan pertamanya belum tersebar di pasaran kok. Keburu muncul revisinya tuh. Nah, buntu Abdullah. Muhammad. Libayan now. Ya. Libayanin now. Kok tahu kalau libayanin now? Ada apa dengan setelahnya? Iya. Libayanin now. Sakit. Hah? Coba kita dengarkan revisinya. Adat malahan. Loh kok bisa adat? Sekali tebasan toh? Iya. Sekali tebasan. Darbar riqab. Iya. Yakin? Hah? Berarti kalau 2 kali? Kalau 2 kali? Gulu berarti. Yang itu untuk sekali. Itu sekali. Kalau 2 kali tebas mustahab gitu. Yang dituntut dalam amar itu. Yakin? Hah? Yakin? Ya. Yang taukid gak jadi? Gak jadi. Masya Allah. Adat. Yakin? Hah? Iya. Ya. Hah? Abdurrahman? No. Ya. Dibayan? No. Masya Allah. Ini ada yang takkid, no, ada 3-3-nya ya. Kamu apa cara ini? Tayyib. Untuk yang ini, Qanifidina Azani Allah wa iyyakum, di antara i'rabnya, ya, di i'rab sebagai maf'ul mutlaq, imma littakkid wa imma li bayanin naw. Imma littakkid wa imma li bayan an-naw. Kalau dari sisi mura'at lafaz dia li bayan naw.
Kalau dari sisi mura'at makna li bayan ta'kid. Alaysa kadzalik ya Abu Umar? Abu Umar. Jadi dalam bab nahwu kan ada dua mura'at, ada mura'at lafaz, ada mura'at makna. Ada yang ditinjau dari sisi lafaznya, ada yang ditinjau dari sisi maknanya. Itu juga berpengaruh pada i'rabnya. Kalau dilihat dari sisi lafaz, ini cocok untuk libayan nau karena masdarnya mudhaf. Mudhaf enggak masdarnya? Mudhaf. Ya toh? Cirinya kalau menunjukkan adat itu dia mausu. Ya, mausu. Atau pakai masdar marrah namanya. Ya, nah, kalau ciri libayan nau memakai masdar hay'ah atau mudhaf. Ya, atau dia mudhaf. Nah, secara lafaz dia libayan nau. Tapi kalau melihat maknanya libayan atau lit ta'kid. Ya, lit ta'kid. Nah, wadah. Jadi maknanya jelas. Ya, bunuh mereka dengan sekali sabetan. Itu lit ta'kid, bukan menunjukkan sekali tok. Set, ini yang wajib. Sesudahnya sunnah, tak biarin. Ya, mati tidak mati pokoknya sekali sabet ganti yang lain gitu. Enggak. Ya, tapi lit ta'kid untuk menguatkan, bunuh mereka. Nah, baik. Ini siabul amr. Satu lagi. Satu lagi ya. Walaupun waktunya agak sedikit. Tidak sama hanya dia ya. Itu kan Jumat. Jumat libur toh? Ya, libur. Nah, ini sigha dia ada 5. Ya, secara lafaz menunjukkan arti perintah dengan 5 bentuk. Ada yang tafrif bil amr, ada yang menggunakan fi'il amr, ada yang isim fi'il amr, ada yang menggunakan fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr, yang kelima menggunakan masdar yang menggantikan fi'il amr yang dibuang. Selanjutnya sighatun ma'nawiyah. Sighatun ma'nawiyah. Sigha yang ini mukhtalafun fiha, diperselisihkan. Ya. Minhum di antara mereka para imam may yaktafi bi sighatin lafziyah. Ada yang mencukupkan dengan sigha lafziyah saja. Selain ini tidak menunjukkan amr. Wa minhum, qaul yang kedua, ada yang berpendapat di antara bentuk-bentuk amr ada yang menggunakan sighah ma'nawiyah, wa huwa sahih. Ya, wa huwa as-sahih. Yang pertama, kita sebutkan 2 tok. Ya, kalau sebutkan banyak-banyak. Yang pertama, ayyusaf bil fardi. Ayyusaf bil fardi. Dia disifati dengan kewajiban. Ya, disifati dengan kewajiban. Seperti qad farada Allahu
tahillata aymanikum. Qad faradallahu tahillata aymanikum. Atau dalam hadis ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib untuk setiap orang yang telah baligh. Yang kedua, al-madah ala fa'ilihi, adanya pujian terhadap orang yang melaksanakan hal tersebut. Contoh, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam surat Al-Anbiya ya, bisa ya. Nah, sekarang kita tengok ayat ini. Ya. Ini bentuknya khabar atau amr? Khabar. Apakah dalam ayat ini terdapat sighah lafziyah min siyaghil amr? Tidak ada. Fi'il amr tidak ada. Tasrih bil amr juga tidak ada. Isim fi'il amr juga tidak ada. Fi'il mudhari yang sama dengan lamul amr tidak dijumpai. Masdar juga tidak ada. Tapi ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama perintah untuk beberapa hal. Yang pertama, musara'ah fil khairat. Ya, mubadarah fil khairat. Yang kedua, ada perintah doa. Perintah rahbah, khusyuk. Dari sisi mana? Dari sighah ma'nawiyah dalam bentuk al-madah ala fa'ilihi. Ayat ini sebagai bentuk ujian dari Allah Azza wa Jal kepada para nabi dan rasul yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, dalam surat Al-Anbiya kan di situ banyak disebutkan cerita para nabi. Ya, dari kisahnya Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabiullah Yunus, macam-macam banyak. Diakhiri dengan ini. Akhir kita sebutkan mereka para nabi dan rasul kanu yusari'una fil khairat. Di antara sifat-sifat mereka biasa untuk bersegera melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa beribadah kepada kami raghaban, dengan penuh harap, wa rahaba, dan merasa takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk khusyuk terhadap kami. Ya kan enggak? Nah, sehingga karena posisinya fi siyaqil madah, maka padanya terdapat perintah untuk melakukan amalan-amalan yang tersebut dalam ayat. Nah, untuk yang model kedua ini, itu seseorang dituntut untuk memiliki zauq nahwi yang cukup kuat.
Ya, zauq nahwi yang cukup kuat. Dibahas dalam ilmu nahwu, juga dibahas dalam ilmu usul fiqh. Kalau antum belajar masalah usul fiqh, ya, bagian pertama sesudah membahas masalah ahkam, itu akan dipelajari tentang al-kalam. Ya, Bang? Ya. Ya, Bang Umar. Belum. Dibahas al-kalam. Antum kalau belajar ilmu nahwu, yang pertama kali dibahas adalah al-kalam. Ya, Bang? Ya. Al-kalam, mesti al-kalam. Nah, di situ ada sekian banyak makna-makna kalam. Ada kalam yang secara zahir khabar, tapi yang diinginkan di situ perintah. Ada kebalikannya. Kalamnya ini kalam perintah, tapi maknanya khabar. Nah, dan kitab yang cukup bagus membahas tentang ma'anil kalam dan siyaqul kalam, wasibakul kalam, kitabnya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Judulnya apa, Abdullah? Masya Allah. Judulnya adalah Mughnil Labib. Ya, Mughnil Labib. Kitab itu isinya cuma 2 materi toh, gak banyak-banyak. Ya, Abu Umar. Oh, belum. Isinya cuma 2. Yang pertama menjelaskan tentang ma'ani al-kalam. Bagaimana cara memahami siyaqul kalam dan sibakul kalam. Yang pertama. Yang kedua menjelaskan tentang ma'ani al-huruf. Makna-makna huruf. Sudah. Jadilah Mughnil Labib. Tentunya ya, sebelum buka kitab itu harus punya dasar kaidah bahasa Arab yang betul-betul kokoh. Nah, Allah, waalaikumsalam insyaallah. Ini siyaqul amr, bentuk kalimat yang menunjukkan arti perintah. Ada sighatun lafziyah, ya, makna perintah yang langsung dipahami dari lafaz kalimatnya. Ada pula sighatun ma'nawiyah, yang mana makna perintah tadi dipahami dari makna kalimat tersebut. Alhamdulillah insyaallah taala. Dan masih banyak lagi Allah wa iyyakum hal-hal yang terkait dengan masalah al-amr. Ini baru bentuk-bentuk amr. Perkara yang lebih penting daripada itu Allah wa iyyakum adalah pembahasan ma taqtadhihi sighatul amr. Apa makna yang diinginkan dari sighah amr? Itu harus tahu, karena enggak semua perintah dihukumi wajib, ya kan? Ayo, sehingga harus tahu macam-macam makna amr. Baik, karena waktunya sudah lewat, ya. Dan panitia dari tadi nengok jam terus, maka kita selesaikan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah taala dibahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu. Iya. Nah, itu faedah.